Bab 939. Mendatangi kediaman keluarga Sun. Tanpa sepengetahuan Yorusun, di ruang bawah tanah di bawah sebuah rumah besar di keluarga Sun, sesuatu yang bahkan dia tidak berani lakukan sedang terjadi. Di ruang bawah tanah tempat David Qin dan Happy dikunci, Horky Qin melirik ke waktu, dan tiba-tiba bangkit dan mendekati David Qin dan Happy selangkah demi selangkah. David Qin, izinkan aku bertanya untuk terakhir kalinya, apakah kamu ingin membawa grup Yan Chen kembali ke keluarga Qin di kota Raja Chao? Horky Qin bertanya sambil berjalan. Bukankah yang aku katakan cukup jelas? Grup Yan Chen tidak ada hubungannya denganku. David Qin menggigit dan berkata, Horky Qin, aku mohon, jangan sakiti cucu perempuan aku. Horky Qin yang hendak berjalan, David Qin memiliki sikap yang jauh lebih lembut, bahkan jika pihak lain membunuhnya, dia tidak akan takut, tetapi dia tidak bisa membiarkan Happy mengalami kecelakaan. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan gadis ini sekarang adalah kamu. Horky Qin berkata sambil mencibir, dia mendekati kakek dan cucu itu selangkah demi selangkah. Merasakan Feli gemetar di pelukannya, David Qin merasa seperti ada pisau yang memutar jantungnya. Meskipun Lexi Qin bukan putri kandungnya, tidak ada perbedaan antara dia dan putri kandungnya di dalam hati. Baginya Lexi Qin adalah putri kandungnya, dan Happy adalah cucu kandungnya. Dia akan melakukan apa saja untuk putri dan cucunya. Oke, aku berjanji padamu. David Qin akhirnya berkompromi, matanya penuh keengganan. Dia tidak tahu bagaimana hal-hal tak berdasar yang bisa dilakukan Horky Qin, dan dia tidak berani bertaruh, jadi dia hanya bisa menggantungkan semua harapannya pada Jerry Yang. Baguslah, jika kamu setuju dari awal, bagaimana aku akan menyakitimu? Lagi pula, kamu harusnya sepupuku kan? Melihat David Qin setuju, Horky Qin tertawa terbahak-bahak. David Qin berkata dengan suara dingin, berhenti bicara omong kosong, bisakah kamu membiarkan kami pergi sekarang? Bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi sebelum aku mendapatkan grup Yan Chen? Horky Qin memandang David Qin seolah melihat orang bodoh dan bertanya. Setelah itu dia memandang Happy dengan senyuman lagi, baru saja, kamu menelepon ayahmu. Feli tampaknya sangat takut pada Horky Qin, dan tubuh kecilnya yang gemetar menyusut ke pelukan David Qin lagi, tidak berani menjawab. Horky Qin, apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? David Qin berkata dengan marah. Hubungi menantumu sekarang dan katakan padanya untuk menyiapkan kontrak transfer grup Yan Chen. Jika aku tidak melihat kontraknya dalam 1 jam, aku akan membunuh putrinya terlebih dahulu. Horky Qin berkata sambil tersenyum. Oke, aku akan menyetujuinya. David Qin sekarang hanya bisa menaruh semua harapannya pada Jerry Yang. Ketika dia hendak menelepon Jerry Yang, dia lihat teleponnya rusak. Telepon rusak, aku tidak bisa menghubungi Jerry Yang. David Qin berkata jujur. Apakah kamu bercanda? Horky Qin tiba-tiba memiliki wajah yang mengerikan, menendang David Qin ke tanah, menginjak David Qin, dan berkata, Happy, kamu harus mengingat nomor ponsel ayahmu. Hubungi dia sekarang, atau aku akan membunuh kakekmu. Horky Qin melemparkan ponselnya ke sisi Happy. Feli tiba-tiba mengeluarkan, wow, dan menangis, jangan pukul kakekku, jangan pukul kakekku. Sambil menangis, Feli bergegas menuju Horky Qin, meraih lengan Horky Qin, dan menggigitnya dengan keras. Binatang kecil, kamu berani menggigitku. Horky Qin sangat marah dan menamparnya dengan keras. Bajingan, aku akan bertarung denganmu. David Qin tidak tahu dari mana datangnya kekuatan, tiba-tiba, dia berjuang keras, dan langsung melemparkan Horky Qin ke tanah. David Qin, karena kamu mencari kematian, maka aku akan membantumu. David Qin sudah terluka parah, di depan Horky Qin, dia tidak memiliki kekuatan tempur sama sekali, dan dengan cepat dijatuhkan oleh Horky Qin. Horky Qin tiba-tiba mengangkat kakinya, dan tiba-tiba menginjak keras kepala David Qin, dan berkata dengan wajah muram, ketika aku mendapatkan grup Yan Chen Group, aku akan membuat seluruh keluargamu menemanimu. Sebuah python hitam langsung menabrak rumah keluarga Sun. Tiba-tiba rumah keluarga Sun membunyikan sirene yang kencang.
Serangan musuh. Ada serangan musuh. Penjaga keluarga Sun bergegas keluar dari segala arah satu persatu, meraung keras. Serangan musuh. Mengapa ada serangan musuh di keluarga Sun? Yorusun yang gelisah di dalam rumah, tiba-tiba menjadi geram saat mendengar teriakan para penjaga di luar. Tuan, ini Jerry Yang. Dia di sini, Jerry Yang di sini. Pada saat ini, kepala pelayan tua itu berlari masuk dengan wajah panik. Mendengar kata-kata pengurus rumah tua itu, Yorusun gemetar, wajahnya penuh ketakutan dan berkata, "Mengapa Jerry yang datang ke tempatku?" Tidak jelas, dia langsung menuju ke sini. Pengurus rumah tangga tua itu berkata dengan tergesa-gesa, "Apa yang dia lakukan di rumahku?" Yorusun kaget dan bingung, sekarang menjadi tempat persemayaman loh arwah leluhur keluarga Sun, dan tidak ada penghuninya di sana. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Jerry yang pergi ke rumah leluhur keluarga Sun. Beritahu Ziko Cao tahu bahwa Jerry yang ada di sini. Dengan perintah, Yorusun bergegas keluar dari villa dan menuju ke rumah leluhur. Saat ini, Jerry yang sudah memarkir mobilnya di rumah leluhur keluarga Sun, dia melirik wajahnya penuh dengan niat membunuh, dan dia berteriak dengan suara dingin, "Mulai hari ini, tidak akan ada lagi keluarga Sun di kota Yan." Ledakan. Dengan ledakan keras, rumah leluhur keluarga Sun jatuh ke tanah dalam sekejap, pecah menjadi beberapa bagian. Jerry Yang. Yorusun yang baru saja tiba, ketika dia melihat pemandangan ini, tiba-tiba menjadi sangat marah, dan meraung, "Apa yang akan kamu lakukan?" Yorusun, jika sesuatu terjadi pada putriku, aku akan membantai semua keluarga Sunmu. Jerry yang menatap Yorusun dan berkata dengan marah. Setelah kata-kata itu jatuh, dia langsung berjalan menuju rumah leluhur. Baru saja, dia mendapat kabar bahwa David Qin dan Happy dibawa ke ruang bawah tanah rumah leluhur keluarga Sun. Pergilah. Saat penjaga keluarga Sun melangkah maju, dia ditendang terbang oleh Jerry Yang. Jerry Yang, kamu terlalu curang. Yorusun meraung marah. Jerry yang memasuki rumah leluhur keluarga Sun, menghancurkan plakat aula leluhur keluarga Sun, dan sekarang dia masih membobol rumah leluhur, yang membuat Yorusun tak tahan. Bunuh dia untukku. Yorusun sangat marah hingga dia memberi perintah, dan puluhan ahli keluarga Sun bergegas menuju Jerry yang bersama-sama. Pergi. Jerry yang berteriak dengan marah, dan tiba-tiba terbang keluar, gerbang rumah leluhur langsung diterbangkan, dan langsung menabrak penjaga keluarga Sun. Tiba-tiba, lebih dari belasan penjaga keluarga Sun terlempar ke udara oleh gerbang rumah leluhur. Melihat pemandangan ini, semua orang di keluarga Sun tercengang, apakah ini kekuatan manusia? Yorusun juga benar-benar tercengang, Jerry yang saat ini tidak terkalahkan, bagaimana mungkin keluarga Sun dapat menghentikannya? Jerry yang masuk ke ruang bawah tanah secara langsung, begitu dia memasuki ruang bawah tanah, dia melihat Horky Qin menginjak keras David Qin, "Matilah. Kamu berani." Jerry yang meraung menggerakkan kakinya, dan bergegas dalam sekejap. Bersambung. Bab 940. Kamu tidak akan bisa pergi. Horky Qin tidak pernah menyangka seseorang akan muncul saat ini. Ledakan. Dengan suara keras, tubuh Horky Qin terlempar ke udara dan menabrak dinding beton ruang bawah tanah. Horky Qin menyemburkan seteguk darah, dia telah dipukul oleh Jerry Yang, dan tubuhnya membentur dinding beton lagi, kehilangan semua nyawa dalam sekejap. Hampir pada saat yang sama, Jerry yang telah memeluk Happy di lengannya, mencegahnya melihat keadaan Horky Qin. Ayah. Meskipun Happy tidak melihat Jerry Yang, dia sudah mencium aroma khusus ayahnya, setelah menangis dan jatuh pingsan. Happy. Jerry yang tidak tahu apa yang terjadi barusan, melihat Happy tiba-tiba pingsan, dia menjadi cemas dan berteriak keras. Pada saat ini David Qin pulih dari keterkejutannya, dan berkata dengan ekspresi lemah, Happy seharusnya ketakutan jadi dia pingsan, tapi dia juga ditampar oleh binatang itu. Setelah mendengar apa yang dikatakan David Qin, Jerry yang menghela nafas lega.
Ayah tolong jaga Happy dulu, aku akan mengurus sesuatu. Jerry yang menyerahkan Happy kepada Davidkin. Davidkin sedikit mengangguk, dan duduk di sudut dengan Happy di pelukannya, berusaha menghindari. Saat ini puluhan penjaga dari keluarga Sun semuanya bergegas menuju ruang bawah tanah. Tempat ini bukan basement seperti tempat parkir bawah tanah, ruangnya sangat luas hingga bisa menampung ribuan orang. Setelah belasan pengawal keluarga Sun berdatangan, ruang yang ada tak terasa sempit. Dan apa yang dia lakukan di luar telah mengejutkan para penjaga keluarga Sun, meskipun mereka semua adalah ahli top keluarga Sun tapi wajahnya penuh kewaspadaan. Kalau mau tanya keluarga yang paling bermusuhan dengan Jerry Yang, pasti keluarga Sun. Semua orang di keluarga Sun tahu betapa menakutkannya kekuatan Jerry Yang. Saat ini penjaga keluarga hanya memblokir Jerry Yang di pojok, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju. Davidkin memeluk Happy yang pingsan, dan bersembunyi di sudut paling dalam tembok. Jerry yang berdiri di depan mereka seperti dewa pelindung, dengan tatapan membunuh di wajahnya melihat ke depan dengan penuh perhatian. Jerry Yang. Saat ini Yorusun juga masuk di bawah perlindungan beberapa orang kuat, dan saat dia melihat Jerry Yang, wajahnya penuh amarah. Jerry Yang, kamu masuk tanpa izin ke rumah keluarga Sun, dan bahkan masuk ke rumah keluarga Sun kami tanpa izin. Kamu tidak menganggap serius keluarga Sun kami. Yorusun berkata dengan marah. Kelihatannya seperti tempat parkir bawah tanah yang luas, namun sebenarnya merupakan area terlarang keluarga Sun, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali mereka yang memiliki kekuatan keluarga Sun. Sebab ini adalah tempat perlindungan rahasia yang dibangun oleh keluarga Sun, dan keluarga Sun menghabiskan banyak uang untuk membangun tempat ini. Dinding di sekitarnya semuanya terbuat dari baja dan beton dalam jumlah besar, dan bahkan pintu yang menuju ke sini terbuat dari bahan khusus. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jika bom nuklir menimpa keluarga Sun, selama kamu tinggal di penampungan ini, kamu dapat terhindar dari kematian. Tidak hanya itu, banyak juga makanan dan kebutuhan sehari-hari di sini. Namun sekarang Jerry yang masuk, bisa dibayangkan betapa marahnya Yorusun saat ini. Jerry yang tidak tahu bahwa ini adalah tempat perlindungan rahasia keluarga Sun, melihat Yorusun yang sangat marah, Jerry yang tiba-tiba tersenyum. Namun, senyumnya penuh dengan niat membunuh yang kuat. Kamu benar, aku benar-benar tidak menganggap serius keluarga Sun, apalagi orang-orang di depanku, bahkan jika semua orang kuat keluarga Sun berkumpul di sini, aku tidak akan melepaskannya. Jerry yang mencibir, dengan niat membunuh yang menakutkan, dia menatap Yorusun dan berkata, keluarga Sunmu benar-benar semakin berani, bahkan berani menyentuh ayah mertua dan putriku. Merasakan niat membunuh yang kuat dari Jerry Yang, Yorusun gemetar, terutama apa yang dikatakan Jerry yang membuatnya semakin terkejut. Dia sudah merasakan kekuatan Jerry Yang, dia tidak ingin menyinggung Jerry Yang, jadi bagaimana mungkin dia menyentuh ayah mertua Jerry dan anak perempuan. Davidkin dan Feli ada di sudut, dan cahaya di sini sangat redup, jadi Yorusun sama sekali tidak melihat Davidkin dan Feli. Sebaliknya bertanya-tanya apakah seorang junior dari keluarga Sun menyinggung Jerry Yang. Jerry Yang, apa maksudmu sebenarnya? Yorusun menahan rasa takutnya, mengertakkan gigi dan berkata, jika benar keluarga Sun aku yang menyentuh ayah mertua dan putrimu, aku pasti akan memberimu penjelasan. Namun sekarang kamu harus memberiku penjelasan, masuk tanpa izin ke rumah keluarga Sun dan menghancurkan rumahku, kamu harus meminta maaf. Niat membunuh di mata Jerry yang menjadi lebih kuat, minta maaf. Lalu keluarga Sun menjebak ayah mertua dan putri aku di sini, jadi apa masalahnya? Jerry yang tiba-tiba mengulurkan tangan dan menunjuk ke arah Davidkin dan Happy. Baru pada saat ini Yorusun menyadari bahwa ada seorang lelaki tua yang dipenuhi luka di sudut, menggendong seorang gadis kecil di pelukannya. Dan di sampingnya, ada mayat. Untuk sesaat, raut wajah Yorusun berubah drastis, apakah itu adalah ayah mertua dan anak perempuanmu? Melihat ekspresi terkejut Yorusun, Jerry yang juga sedikit terkejut, mungkinkah Yorusun benar-benar tidak mengetahuinya? Jika demikian,
dia mungkin akan berikan kesempatan kepada keluarga Sun. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Kenapa ada mereka di sini? Yorusun melihat sekeliling dan bertanya dengan marah. Dia juga akhirnya mengerti mengapa Jerry yang bergegas ke penampungan keluarga Sun dengan cara yang begitu kejam. Ternyata ayah mertua dan putrinya dikurung di sini. Ketika Jerry yang bergegas ke rumah Sun barusan, berarti ayah mertua dan putri Jerry yang dibawa ke sini terlebih dahulu. Itu sebabnya Jerry yang bergegas dengan marah. Memikirkan kekuatan Jerry yang, Yorusun bahkan lebih ketakutan. Namun saat ditanya, para petinggi keluarga Sun semua menggelengkan kepala, menyatakan tidak tahu. Brengsek. Yorusun memarahi dengan marah, dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan berani bertindak seperti ini. Dan satu-satunya yang bisa membawa orang ke sini adalah anggota tingkat tinggi dari keluarga Sun. Tuan yang aku sangat menyesal, tetapi apa yang aku katakan itu benar. Aku tidak tahu mengapa ayah mertua dan putrimu ada di sini. Yorusun segera mengalah dan berjanji, aku bersumpah kepadamu, ketika aku mengetahui masalah ini, aku pasti akan memberimu penjelasan. Tidak peduli siapa yang membawa ayah mertua dan putrimu ke sini, aku akan menyerahkannya secara pribadi, dan kamu dapat membuangnya sesukamu. Saat Yorusun mengucapkan kata-kata tersebut, para eksekutif senior keluarga Sun di sekitarnya semua tampak terkejut. Tapi memikirkan kekuatan menakutkan Jerry Yang, ini adalah satu-satunya cara untuk menenangkan kemarahan Jerry Yang, jadi mereka hanya bisa memilih untuk tetap diam. Jerry yang mengabaikan Yorusun, tetapi memandang David Qin dan bertanya, ayah katakan padaku, apa yang terjadi dan siapa yang membawamu ke sini? Di sudut gelap, David Qin sedikit ragu dan dia berkata, kami baru saja dibawa ke sini oleh orang itu. David Qin mengulurkan jarinya ke tubuh Horky Qin. Untuk sesaat semua orang melihat dan Yorusun memberitahu pengurus rumah tangga tua di sampingnya, pergi dan lihat, siapa itu. Pengurus rumah tangga tua dengan cepat berjalan, melihat tubuh Horky Qin, dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Orang ini bukan dari keluarga Sun, aku belum pernah melihatnya di keluarga Sun. Kata kepala pelayan tua itu. Sebagai pengurus rumah tangga keluarga Sun, dia tahu segalanya tentang keluarga Sun seperti kaki tangannya, dan dia juga memiliki kemampuan yang sangat kuat, yaitu selama dia bertemu dengan orang-orang dari keluarga Sun, dia dapat mengenalinya. Meskipun aku tidak bisa menyebutkan nama semua orang, setidaknya bisa memastikan apakah orang ini berasal dari keluarga Sun. Yorusun mengerutkan kening, apakah kamu yakin? Pengurus rumah tangga tua itu mengangguk cepat, Tuan, aku yakin. Yorusun tiba-tiba mengerutkan kening, dan setelah beberapa detik hening, dia memandang Jerry Yang dan berkata, Tuan Yang, kamu juga mendengarnya, orang ini bukan dari keluarga Sun. Jerry Yang bertanya dengan suara dingin, jadi, aku harap kamu bisa memberi aku waktu. Ketika aku mengetahui kebenarannya, jika masalah ini benar-benar terkait dengan keluarga Sunku, aku pasti akan membawa pelakunya kepadamu secara pribadi. Yorusun berkata dengan serius. Dia benar-benar takut, di antara raksasa top di kota Yan, siapa yang tidak tahu seberapa kuat Jerry Yang. Terlebih lagi, orang yang dikurung di penampungan keluarga Sun hari ini adalah putri dan ayah mertua keagungan Jerry Yang. Oke, kalau begitu aku akan memberimu waktu 1 hari. Jika kamu masih belum bisa memberiku jawaban besok, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Jerry yang berkata dengan dingin. Happy ketakutan hingga pingsan, David Qin juga terluka parah, dan dia harus segera membawa mereka ke rumah sakit. Baik. Yorusun tidak berani menawar, jadi dia segera setuju. Jerry Yang, kamu tidak akan bisa pergi. Tepat ketika Jerry yang hendak mengambil ayah mertua dan putrinya, suara dingin tiba-tiba terdengar. Bersambung.